Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pertemuan yang insyaallah pertemuan yang mulia ini. Semoga segala kenikmatan ini menjadi sarana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi pasca bulan Ramadan, semoga madrasah Ramadan yang ada jangan hanya tinggal kenangan ya. Jangan hanya tinggal kenangan, mari tetap kita tingkatkan. Bagi yang belum nyawal, silahkan sawalan ya, untuk menggenapkan puasa kita dalam bulan Ramadan. Selanjutnya bagi B1 dan B2, kelihatannya kursinya kan belum tertata ya. Kalau sempat kursi ditata silakan, kalau tidak sempat duduk manis di tengah-tengah, di mester juga tidak apa-apa ya. Yang penting bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Perlu diketahui bahwa hari ini sebenarnya jadwal Ustaz Firdaus Syasiah. Jadi hari ini tidak masuk beliau karena daurah ya, ada daurah. Misalnya ada tugas ya. Rencana memang daurah ini sudah lama diberitahu kepada kami, rencana rekaman ya, atau bisa online, tapi beliau ternyata tadi menunjukkan jadwalnya yang padat, jadi tidak ada kesempatan ya. Termasuk besok untuk Ustaz Nurhadi, besok beliau memberi tugas untuk tes formatif ya. Besok nahwu Ustaz Nurhadi ada ujian formatif ya. Jadi silakan besok tetap masuk mengikuti ujian ya, nahwu ya. Jam terakhir ya. Baik, untuk hari ini kita gantikan Ustaz Firdaus. Sebenarnya sudah berusaha kita carikan pengganti, tukaran untuk pekan depan ya, tapi beliau tidak sanggup ya karena jadwal masing-masing itu padat ya. Perlu diketahui bahwa yang ngajar di Mat Ali ini beliau itu jam terbang tinggi ya. Jadi susah untuk mencari waktu menggantikan, termasuk badal ya, atau badal ya, menggantikan dosen, menggantikan pengajar yang lain. Baik, kita mulai hari ini pembelajaran strategi pembelajaran ya. Beberapa waktu yang lalu sudah kita singgung tentang strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini lebih khusus, ini ada sebuah program yang diprogramkan oleh pemerintah, yakni ada namanya strategi pembelajaran diferensial. Ya, strategi pembelajaran diferensial. Coba ini, kalian ingat dalam matematika ada diferensiasi. Apa itu? Lupa. Yang Putri, pelajaran matematika ada diferensiasi turunan, ya, turunan. Kemudian dikembalikan namanya apa? Integral, ya, integral. Baik, apa tuh pembelajaran diferensiasi? Bisa dicatat ya. Jadi pembelajaran diferensiasi adalah sebuah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar
peserta didik yang berbeda-beda. Saya ulangi ya. Jadi pembelajaran diferensial, ya, strategi pembelajaran diferensial itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ya, itu definisinya. Ya. Nah, terus apa tuh latar belakangnya? Sederhana aja. Kenapa perlu ada pembelajaran diferensiasi ini? Ya, karena latar belakang anak didik itu macam-macam. Ya, latar belakang anak didik itu macam-macam. Coba ini sebuah ilustrasi. Anak-anak didik kita itu kan bajunya ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil, gitu ya. Baju anak-anak itu ada yang besar, ada yang tanggung, ada yang kecil, gitu ya. Itu sebagai bentuk perumpamaan kapasitas otak anak itu berbeda-beda, ya. Input mereka itu berbeda-beda, ya. Contoh ini, misalnya pelajaran matematika, ya. Coba kita semua yang di sini hadir dalam majelis ini, kita bayangkan kita sebagai guru berhadapan dengan murid-murid. Ya, kita saat ini mengilustrasikan kita berhadapan dengan murid-murid. Ya, murid yang kita hadapi itu punya latar belakang, kekuatan, potensi yang berbeda-beda. Coba misalnya kita belajar matematika, ya, kasih pelajaran matematika perkalian. Ya, coba kalau kita belajar perkalian, berarti di antara syaratnya harus bisa kalian. Mas Noval, kalau belajar perkalian, anak didik harus sudah bisa tambahan. Ya. Jadi kita kalau belajar perkalian harus bisa tambahan. Mungkin enggak anak-anak itu belajar tambahan aja susah? Mungkin, ya, mungkin. Ya. Kadang kita temui anak SMA, plus minus saja itu sudah masih bingung, ya, masih bingung. Coba perkalian aja itu ada plus kali plus, plus kali min, min kali min, dan seterusnya. Kalau tambahan saja sudah tidak bisa, berarti perkalian juga susah, ya. Nah, maka dari situ, itu dari berbeda-beda ini, maka proses pembelajaran materinya juga berbeda, proses pembelajarannya juga berbeda. Bisa jadi nanti di dalam produknya, di dalam ujiannya juga berbeda, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ciri dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama itu adalah fokus pada kompetensi pembelajaran. Ya. Fokus pada kompetensi pembelajaran. Jadi misalnya begini, kita jangan sampai terlena dengan prosedur, dengan cara. Kalau kita fokusnya misalnya perkalian, ya perkalian, gitu ya. Misalnya kita belajar nahwu, ya. Nahwu kita belajar iqra, ya sudah fokus di situ. Jadi kalau misalnya mengembang-kembang, kita berlama-lama energi itu terbuat tidak pada tempatnya, ya, termasuk tercurah tidak pada tempatnya. Ya. Jadi fokus, ya. Kemudian yang kedua adalah cirinya evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik, ya. Jadi evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar. Apa bedanya formatif dan sumatif? Kalau formatif, ujian formatif itu ujian prosedur pembelajaran itu begini. Ya, dengan prosedur ini, gimana dia kesalahan sudah sukses tapi kalau sumatif itu total dari apa pembelajaran, gitu ya. Kemudian selanjutnya, cirinya ada pengelompokan peserta didik. Seperti tadi kan ada potensi latar belakangnya anak-anak kekuatannya berbeda-beda.
Maka ciri dari pembelajaran berdiferensiasi ini itu adalah dikelompokkan, gitu ya, dikelompokkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ciri pembelajaran diferensiasi, peserta didik harus aktif, ya. Peserta didik harus aktif. Jadi yang pertama tadi apa? Ciri pembelajaran diferensiasi adalah fokus di dalam materi, ya, pada kompetensinya. Yang kedua ada evaluasi. Yang ketiga ada pengelompokan. Yang keempat peserta didik aktif, ya, aktif. Ya. Sebelum kita menginjak selanjutnya, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kita ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, itu bukan langsung anak-anak itu kita suguhi sesuatu yang berbeda-beda, langsung di kelompok-kelompokkan, tidak. Ya. Kasih nogosari, kasih pedang goreng, dan seterusnya. Tidak. Ya. Langsung di kelompok, tidak. Tapi kita diamali dengan apa? Pembelajaran klasikal. Klasikal dulu. Jadi pembelajaran seperti kita biasa, ya, kita dalam kelas pembelajaran secara normal, kasih materi, baru setelah itu ada checking, ya, ada checking, ada assessment, ada pendataan di situ, ya. Mana anak-anak itu yang sukses pembelajarannya, ya, sempurna, bisa tersampaikan, bisa menerima, mana yang menengah, mana yang di bawah, gitu ya. Mana yang tersendat-sendat, mana yang kecondalan, dan seterusnya, gitu ya. Baru ada pengelompokan. Namun demikian perlu kita sisipkan di sini, ya, bahwa yang jelas di dalam pembelajaran itu tidak ada kata terlambat. Ya. Saya pernah dialog dengan lembaga pendidikan di sesuatu guru SMA, ya, kalau saya dulu penelitian S2. Jadi tidak ada ceritanya anak-anak itu tidak naik kelas. Ya. Tidak ada ceritanya anak-anak itu tidak naik kelas. Cuma pembelajaran yang tertunda. Pembelajaran yang tertunda. Bagi anak-anak yang grade bawah, maka di situ treatment perlakuan ya bagus di situ, ya. Lebih tinggi energinya memang, ya, butuh waktu, nah, itu dikelompokkan. Nah, itu, ya. Kemudian selanjutnya, di dalam otak manusia itu kurang lebih ada 3 komponen, ya. Nah, ada otak yang pertama ini neokortek, ya. Neokortek itu di mana pembelajaran positif itu masuk di situ, ya. Kita dapat pelajaran, kita cerna, kita hayati, kita hafal, kita amalkan, ya, kita praktekkan, itu di dalam neokortek, ya. Tapi ada satu yang bagian tertentu itu yang masuk dalam emosi, ya. Dimana kalau misalnya pembelajarannya jenuh, gurunya tidak menarik, membosankan, itu akhirnya masuk di situ. Sehingga anak-anak itu bisa melarikan diri. Itu masuk yang kedua. Sehingga maka bagaimana menciptakan pembelajaran anak-anak itu masuk dalam ranah neokortek tadi. Enjoy, bahagia di dalam pembelajaran, itu tadi, ya. Tidak emosi anak-anak. Ya. Kemudian selanjutnya, melatih anak-anak itu bernalar kritis dan kreatif, ya. Melatih anak-anak itu bernalar kritis dan kreatif, ya. Sehingga perlu diciptakan dalam kelompok itu fasilitas diskusi sehingga bisa kerjasama, kolaborasi, tukar pendapat, ya. Anak-anak bisa dilatih untuk menyampaikan pendapat. Ya. Sehingga saya ulangi, anak-anak dilatih untuk bernalar secara kritis, ya, kemudian kreatif, ya, kemudian dikasih fasilitas diskusi, dia bisa kerjasama, tukar pendapat sama teman-temannya, ya, berani melatih mengungkapkan pendapat, ya. Jadi anak-anak itu jangan hanya sekedar menghafal, ya. Jangan sekedar menghafal, ya. Anak-anak bisa berlatih menganalisa juga, menganalisa, mencoba, ya, dan berani mengungkapkan pendapat, ya. Kemudian selanjutnya,
Anak-anak dilatih untuk mendapatkan keseimbangan. Ya. Jadi tugas itu ada dua macam. Tugas dari guru langsung, harus anak-anak itu menerima. Tugas yang anak-anak itu diberi pilihan. Ya. Kira-kira keuntungannya apa kalau kita memberi pilihan kepada anak? Apa Mas Hasan? Ada tugas, anak-anak itu disuruh memilih. Apa keuntungannya? Dengan tugas yang langsung, ayo kerjakan ini. Anak-anak akan merasa memiliki. Dia akan lebih sempurna, lebih tanggung jawab karena dia masuk dalam pilihan. Gitu ya, pilihan. Kemudian selanjutnya, apa yang kita sampaikan itu diusahakan sesuatu yang menarik, ya. Sesuatu yang menarik, ya. Baik secara pendekatan materinya, prosedurnya, ujiannya, ya, memunculkan bagaimana hasil pembelajaran itu semua dalam keadaan menarik, ya. Menarik, ya. Kemudian selanjutnya, kenapa kok kita harus menarik, ya? Jangan sampai anak-anak itu kehilangan percaya diri. Mungkin nggak kita sebelum belajar, belum masuk pembelajaran, tahu bahwa ada pelajaran matematika, anak-anak sudah down dulu. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Ada pembelajaran nahu. Sebelum dimulai pembelajaran nahu, anak-anak sudah down dulu. Mungkin nggak? Oh, mungkin, ya. Itu sangat mungkin. Ya. Sehingga bagaimana menciptakan anak-anak itu tadi tidak down, ya. Sehingga harus ada materi menarik, penyampaiannya menarik, ketika mengadakan ujian juga menarik, ya. Kemudian selanjutnya, materinya relevan. Materinya relevan. Sehingga kekinian itu kenapa materi-materi itu disesuaikan dengan lingkungan yang ada, apa yang dialami anak-anak. Ya. Halo, B1, B2, tolong perhatikan. Tolong B1, B2 diperhatikan. Kemudian selanjutnya, jadi materi itu sesuai dengan dirinya, dengan masanya, usianya, kemudian juga kondisi di lingkungannya, gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi beberapa prinsip melatih nalar, melatih anak-anak agar kritis dan kreatif, kemudian melatih keseimbangan, jadi menjaga keseimbangan, jadi antara tugas dan pilihan, tugas yang ditawarkan guru itu seimbang. Ya. Jangan harus sesuatu yang dicekoki istilahnya, jangan begitu. Ya. Jadi usahakan sesuatu yang merangsang mereka itu untuk kreatif. Ya. Tugas-tugas dipilihkan biar dia memilih. Ya. Kemudian selanjutnya materi harus relevan dan menarik. Ya. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah apa aspek yang diperhatikan dari pembelajaran diferensiasi ini. 3 aspeknya. Yang pertama adalah konten. Apa konten? Ya. Jadi materi yang disampaikan. Ya. Apa yang dipelajari itu kita perhatikan. Ya. Itu harus diperhatikan. Seperti materi biologi, ya, matematika, sorof, itu semuanya namanya apa? Konten yang dipelajari. Kemudian yang kedua, itu adalah proses. Jadi cara pembelajaran itu yang perlu diperhatikan. Materinya diperhatikan, proses cara pembelajaran juga bisa diperhatikan. Yang ketiga adalah produk. Apa maksud produk itu? Produk itu adalah hasil dari proses pembelajaran itu. Coba selama ini mengetahui proses pembelajaran itu berhasil atau tidaknya diketahui dari apa? Ustaz Taslembi biasanya? Evaluasi. Evaluasi, betul ya. Baik. Bentuknya apa? Evaluasi bentuknya apa? Ujian tertulis ya. Biasanya ujian tertulis ya. Ibu ini ya.
Apa lagi? Wawancara. Bisa dengan wawancara, boleh. Ada lagi? Kalau anak TK itu pakai portofolio, Ustadz. Apa aja di situ kisi-kisinya? Halo? Di dalam portofolio itu kisi-kisinya apa aja? Aspek-aspeknya? Aspek-aspeknya sesuai fisik motorik, sosial ekonomi, sosial emosional, sama kognitif. Ya, tiga hal itu ya. Jadi intinya kalau kita pembelajaran itu cuma hasilnya tertulis saja, itu kasihan ya. Teman-teman itu kemampuannya anak-anak itu macam-macam ya, macam-macam ya. Baik, saya kira bagus ya. Jadi selanjutnya di dalam produk, di dalam evaluasi itu banyak ragam ya. Bagaimana kesungguhan ketika memperhatikan pembelajaran. Kadang juga absensi juga bisa dimasukkan ya. Kemudian juga bisa ketika dia diskusi, kebersamaan di dalam berkelompok ya, penguasaan materi ya, dan seterusnya ya. Kemudian dia bisa kalau kita pakai pendekatan IT, mereka bisa bikin video ya, video klip dan sebagainya, itu bisa juga ya. Baik, selanjutnya, jadi 3 aspek yang harus kita perhatikan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama konten, materinya diperhatikan, proses, cara pembelajarannya itu diperhatikan, kemudian produknya, ya produk. Baik, selanjutnya ada 3 kelompok anak-anak itu kalau dikelompokkan itu pembelajaran yang sifatnya anak-anak itu suka sesuatu yang konkret. Contoh matematika ya. Contohkan matematika. Yang pertama konkret, yang kedua visual, yang ketiga bisa dengan mandiri. Contoh begini. Mas Novalian, 3 tambah 3 berapa Mas? Betul. 6 ya, 3 tambah 3, 6. Ini bagi anak-anak, bagi kita berhadapan dengan murid-murid. 3 tambah 3, 6. Bisa dengan apa? Contohnya, yang pertama sesuatu yang konkret. Kita ada alat peraga. Kursi. Oke ya. Kursi 3 tambah 3 dihitung. Berapa jumlahnya? Gitu ya. Itu yang mana konkret. Kita bawa alat peraga. 1 misalnya. 1 kita bawa 6. 3 tambah 3, 6. Itu sesuatu yang konkret. Ada tipe anak yang dia itu pembelajarannya lebih nyantol dengan sesuatu yang konkret. Yang kedua bisa dengan visual. Apa itu visual? Dengan pendekatan gambar. Ya. Ini yang sering saya praktekkan ketika saya ngajar. Karena kalau siap alat peraga, kadang-kadang butuh biaya ya. Saya ngajar biasanya langsung setelah salam, bukaan, langsung saya bikin sesuatu. Saya tulis atau saya gambar. Ya, anak-anak langsung apa itu penasaran dia. Misalnya saya gambar jatuh boleh. Biasanya yang paling suka itu sperma, ya. Sperma, gambar sperma gitu ya. Itu suka. Terus atau juga gambar apa namanya kolam gitu ya, kolam. Itu bikin penasaran apa ini ya? Mau diapakan gambar itu ya? Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu yang suka visual, gambar gitu ya. Tadi gambar misalnya ada gambar bunga 3, gambar bunga 3 dalam vas di vas ya, vas bunga gitu ya, bersama vasnya. Jumlahnya ada 6 bunganya. Itu di dalam pelajaran SD biasanya, TK juga sering terjadi, sering kita dapat ya. Kemudian selanjutnya ada yang mandiri. Mandiri itu sudah kesan bagaimana sudah bisa dia, langsung 3 tambah 3, 6 gitu ya. Pembelajaran model begini ini bisa dipraktekkan di dalam materi yang lain, ya, dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, bisa kan? Dan seterusnya yang lain, ya. Baik. Jadi saya ulangi 3 aspek
tiga kelompok itu tadi apa? Konkret, visual, mandiri. Konkret, sesuatu yang barang yang sudah betul-betul terwujud, visual hanya sekedar gambar, mandiri itu sudah dia itu bisa secara operasional ya, langsung berupa angka, berupa tulisan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang perlu sebelum kita ada kunci-kunci keberhasilan di dalam pembelajaran diferensiasi ini, ada beberapa hal ya, ada istilahnya asesmen awal ya, pendataan awal ya. Jadi ketika kita gini, contohnya begini ya. Kita datang langsung ngajar, kemudian di situ kita terangkan ya. Jadi klasikal ya. Dan ketika ada anak-anak itu di dalam mulai kita datang. Contoh misalnya kita ada pembelajaran IPA ya. IPA itu kalau rumus kecepatan gimana? Apa rumus kecepatan? Ayo coba. Ya, V sama dengan S per T ya, jarak per waktu ya. Kita kasih rumus gitu ya. Kemudian setelah rumus, teori sudah selesai, kemudian setelah itu kita kasih soal. Dari soal itu, anak-anak kan beragam ya. Misalnya, kita ke Surabaya. Dalam waktu 4 jam sudah ada. Sudah sampai di Surabaya. Ya. Dengan kecepatan naik bis itu 70 km per jam. Berapa jarak Tulungagung, Surabaya? Itu anak-anak sudah kerjakan kan? Waduh, sudah deh. Kita langsung kerjakan. Ada 3 orang. Beberapa orang masih kerjakan. Yang terakhir, kelompok yang terakhir, tidak, ibu tidak bisa sama sekali. Jadi ya, mau mulai gimana gitu. Nah, itu sudah. Dan situ yang berulang, itu kita data. Anak ini setiap dalam kelas ini, setiap dikasih pembelajaran, ini 3 kelompok ini sudah kebiasaan. Kelompok 1, kelompok cepat ini, kelompok kedua yang menengah ini, kelompok yang terakhir ini. Nah, kita bikin data itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kemudian ada rencana pembelajaran. Ya, langsung anak-anak itu dibikin kelompok. Dibikin kelompok, kemudian ada proses pembelajaran di situ. Ya. Kelompok yang tinggi, kelompok yang pintar, yang kelompok yang pintar itu tadi, itu dikasih soal, yang formatnya soal lebih sulit, gitu ya. Anak yang pintar itu dikasih soal yang sama dengan yang lain kan cenderungnya cepat selesai. Nganggur ya, jangan biarkan nganggur anak yang pintar tadi. Kemudian yang menengah dikasih soal standar, yang terakhir itu dikasih soal yang mudah. Anak itu kalau sudah bisa menyelesaikan soal, itu bangga, ya kan? Puas ya, kasih soal yang mudah, yang pendek, itu puas. Itu akan membangun kepercayaan diri. Saya ulangi lagi, anak yang dikasih soal yang mudah, bisa menyelesaikan, itu akan membangun kepercayaan. Ya. Setelah percaya diri, langsung sudah itu bangkit gitu. Coba pernah dengar kisah anak di sebuah kelas dia jadi cibiran di teman-temannya. Apa nggak bisa gitu ya, susah. Dan suatu saat gurunya ambil anak itu di tempat yang berbeda dan tahu teman-temannya, dia dikasih soal, dikasih jawaban, gitu ya. Soal dan jawabannya. Suatu saat anak-anak semuanya dikasih soal. Apa yang terjadi? Anak-anak yang lain tidak bisa, yang tahu anak itu tadi, gitu ya. Ini dia puas dia. Sampai dia lulus, sampai dia orang dewasa, dia merasa bangga dan berterima kasih dengan jurus yang dipakai oleh sang guru tadi. Dia bisa bangkit dan bangkit. Ya, jadi dengan dia bisa menyelesaikan persoalan itu, dia bangkit. Seperti tadi, ketika anak-anak itu dikelompokkan, yang pinter, yang setengah pinter, yang kurang pinter, yang kurang pinter itu dengan soal, yang sederhana dengan prosedur waktu yang pendek, dia bisa menyelesaikan, puas, kemudian dia bisa bangkit. Insyaallah. Ya.
Selanjutnya, termasuk di dalam produknya, soalnya juga bisa di dalam ujiannya juga berbeda. Baik, sekarang kita lanjut. Ada beberapa kunci keberhasilan pembelajaran diferensiasi. Kunci keberhasilan pembelajaran diferensiasi. Ya. Yang pertama, pintar mengatur tugas. Kita pintar mengatur tugas. Ya. Seperti tadi, anak yang tinggi, yang pintar, ya, kita kasih tugas yang berdurasi panjang. Paham? Jadi anak yang pintar, misalnya rumus IPA gitu ya, dikasih rumus yang agak panjang, ya, mengerjakan itu. Ya. Kemudian anak yang kurang dikasih yang durasi pendek, soal lebih sederhana. Gitu ya. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan tambahan. Merancang kegiatan tambahan. Apa maksudnya? Jangan dibiarkan murid-murid itu kosong, nganggur, gitu ya. Ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas, beri mereka tugas selanjutnya. Beri tugas selanjutnya. Kalau sudah mereka ternyata dalam pendekatan sudah beres, mereka anggaplah sebagai murid yang ahli. Apa maksud murid yang ahli itu gimana? Bisa ditugasi untuk ngajari temannya, gitu ya. Bisa ditugasi ngajari anak teman-temannya. Dan ini kemarin yang sudah kita singgung beberapa pertemuan sebelumnya, di Sumatera Barat ada pendidikan suro. Ya, murid diajari, setelah itu ngajari adiknya. Saya contohkan Ustaz Saifuddin, ya. Itu muridnya Ustaz Zain, gitu ya. Kemudian dia murid pintar ngajari adik-adiknya, gitu ya. Sampai akhirnya Ustaz Saifuddin dibantu oleh Ustaz Zain, ya. Murid pilihan, gitu ya. Baik, selanjutnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada pengalaman yang di guru-guru TK, Ibu ini, Ustazah ini, Ustazah siapa lagi nih? Atau Ustazah Hana yang di Imam Muslim. Gimana pengalaman-pengalaman ketika ngajar anak-anak? Aduh, Ustazah Aisyah. Nah, ini Ustazah Hilmi Azizah yang di Bentoro ini. Gimana pengalaman ngajar? Bisa ngajar kan? Ada kemampuan anak-anak yang berbeda-beda. Bagaimana? Ini masih silent ya. Maaf, Ustaz. Ya, gimana? Bisa diulang kembali pertanyaannya. Pengalaman selama ngajar. Jadi ketika menghadapi murid yang berbeda-beda potensinya, ya, berbeda-beda kapasitas otaknya semacam itu ya, gimana menangani yang begitu, gimana selama ini? Kalau yang di pembelajaran Al-Quran itu kan memang ada yang belajar dari nol, memang baru belajar Al-Quran, baru belajar membaca. Terus memang ada yang sudah masuk ke Al-Quran. Jadi kalau yang untuk yang masih baru belajar membaca, itu kita mulai dari jilid dasar, dari jilid 1, terus kemudian untuk hafalannya itu talaki, Ustadz. Jadi kita contohkan, terus santrinya itu diminta untuk menirukan. Iya, iya. Itu dalam satu kelompok apa di kelompok? Itu dalam satu kelompok. Yeah, kan kalau yang di kelas saya itu kan memang anaknya campur.
Ya. Terus ketika menangani anak yang masih grade bawah itu, yang grade atas nganggur atau dikasih tugas? Sebenarnya dikasih tugas murojaah setelah tor hafalan itu. Tapi kan ya anak-anak ya tetap aja lari-larian main-main sama temennya. Ya, baik. Itu nanti bisa dikembangkan ya ketika TPA ya, semacam itu kan? Ya Ustaz. Jadi TPA, kita memang sering ketemu di TPA itu anak-anak itu berlarian ya. Selesai yang lain nganggur gitu ya. Tidak apa-apa kasih tugas, biarkan sibuk anak, jangan biarkan kosong nganggur ya. Kasih tugas tambahan, kemudian bahkan yang sudah pinter ngajari adiknya, ya. Ngajari teman-temannya yang belum paham itu. Jadi usahakan pembelajaran itu betul-betul produktif, gitu ya, produktif, gitu ya. Ya Ustaz. Baik-baik. Lanjut, mungkin satu lagi yang apa? Ibu ini, Ustazah Beni, halo, atau yang ngajar yang lain? Baik sudah ya, kita waktu ada beberapa kurang lebih 15 kunci keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tadi adalah pintar mengatur tugas, kemudian merancang kegiatan tambahan ya. Jangan biarkan anak-anak kosong, nganggur ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, instruktur yang jelas, instruksi yang jelas ya. Instruksi yang jelas. Jadi ketika kita membuat kelompok ya, mengadakan tahapan-tahapan anak-anak itu kita instruksinya harus jelas ya. Kelompok yang satu ini tugasnya, kelompok dua ini tugasnya, kelompok tiga ini tugasnya, gitu ya. Sehingga itu bahkan bisa disetting dari awal. Anak-anak itu kan kita sudah mempunyai data ya, anak-anak ini grade ini, tingkatannya ini. Itu bikin aja sebuah lembaran ya, lembaran ada warna biru, kuning, dan ini yang masuk grup warna ini, grup ini, grup ini. Langsung cepat, anak-anak bergerak cepat gitu ya. Kalau enggak, bikin ketua kelompok. Dari 3 kelompok itu, ketua kelompok masing-masing dikasih tugas ini. Gitu ya. Jadi instruksi yang jelas, tepat, cepat gitu ya. Kemudian selanjutnya, diatur pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok jelas diatur ya, sesuai dengan kapasitas ya, kemampuan anak-anak itu ya, termasuk kalau bikin kelompok anak-anak yang ini level anak ini suka yang tadi benda-benda konkret, anak-anak yang ini sudah yang hanya sekedar melihat gambar sudah bisa, anak-anak yang sudah dalam level dia itu mandiri, apapun bentuknya pembelajaran dia bisa gitu ya, soal-soal langsung bisa katanya. Itu dibikin kelompok ya. Kemudian selanjutnya atur tempat duduk, ya, diatur tempat duduk. Jadi jelas tempat duduk yang kelompok A, kelompok B, kelompok C itu diatur, ya. Jangan sampai didik, ya. Atur tempat duduk aja butuh waktu banyak, jangan sampai ya. Kemudian pastikan bantuan kelompok. Ketika anak-anak yang sesuai grade masing-masing ada kesulitan, kemana larinya? Mungkin dia lari kepada murid yang ahli. Oh ini loh, anak yang bawah kalau ada kesulitan, tanya ke fulan. Ini jelas ya, instruksinya jelas. Ya, jelas. Kemudian, meminimalkan kebisingan. Kan ciri bentuk diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi kan bikin kelompok. Ya. Mungkin tidak ini ada bising. Halo. Mungkin ya, bising anak-anak. Gaduh, mungkin ya. Diatur seminimal mungkin tidak gaduh. Sehingga seperti tadi kelompoknya jelas, instrukturnya jelas, tugasnya jelas, ya. Itu meminimalisir kebisingan, ya, kebisingan, ya. Maka dari situlah maka anak-anak perlu kita latih berbicara berbisik. Jadi anak-anak di kelas dilatih untuk belajar berbisik, ya, bisik-bisik atau berbicara secara lembut, ya. Jangan sampai ngomong, "Hoi, aku gini, sampai ngomong," dan seterusnya gitu ya. Dilatih berbicara, berbisik-bisik dan berbicara lembut. Kemudian selanjutnya melatih menyerahkan pekerjaan itu efektif, cepat gitu ya.
Misalnya ada kotak ya, kotak, kemudian ada di situ ada kita dibantu oleh murid yang ahli. Ini ya, kuncinya ini. Nah, tolong nanti yang sudah selesai sesuai jawabannya benar masukkan ke kotak itu, gitu ya. Kalau tidak sesuai dikembalikan kepada temannya. Nah, prosedur itu harus sudah berjalan secara apa ya, efektif ya, sudah terbiasa model begitu itu ya. Tugas lagi gitu ya, ada tugas lagi, ada yang mandiri, ada apa yang murid ahli mengoreksi, ataupun kita juga masukkan di kotak itu plat yang sudah selesai, yang belum selesai tidak sesuai jawabannya belum benar dikembalikan. Kemudian selanjutnya merapikan perabotan yang namanya bikin kelompok sudah ya, kadang-kadang murid-murid ya urusi murid-murid ya, buku berjadwal. Nah, itu dibiasakan anak itu berpola hidup yang positif, ya, rapi, selesai rapi, ya, selesai rapi. Kemudian meminimalkan gerakan yang tidak perlu. Jadi anak-anak itu ketika berkelompok itu diminimal saja ada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ya. Jadi misalnya ada tugas di papan tugas, dia ada dikasih tugas masuk ke depan. Ya. Maju ke depan gitu ya, rame-rame jalan gitu. Nah, kemudian meminimalisir pergerakan. Ya. Anak-anak bergerak yang tidak perlu itu dihindari. Ya. Kemudian perilaku fokus. Jadi anak-anak itu fokus menyelesaikan tugas. Ya. Nah, fokus ini tidak berarti anak itu diam yang bukan begitu. Bergerak, mencari solusi, mencari jawaban, mencari penyelesaian tugas itu, tanya kepada teman yang ahli tadi itu tidak apa-apa, itu kan masuk fokus. Walaupun dia berbeda. Jadi masuk fokus itu tidak harus diam terus ya di tempat duduk. Kemudian selanjutnya disiapkan tugas tambahan. Tadi kan ada anak-anak yang tugas selesai lebih cepat. Tadi kita punya prinsip jangan biarkan anak-anak nganggur, kosong, bahkan bisa mengganggu teman-temannya. Maka disiapkan tugas tambahan. Tugas tambahan. Contoh seperti tadi, coba berapa jarak Tulungagung Surabaya. Ketika diketahui kita naik bis dengan kecepatan 70 km per jam, 70 km per jam dengan waktu sampai 4 jam. Oh, sudah bisa pintar jawab. Kasih tugas lagi. Kalau ke Blitar, kalau ke Jakarta, perjalanan sekian. Berapa jarak? Ditulis sekian jam, ya. Kecepatan sekian. Berapa jarak sini Jakarta? Dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya. Dilibatkan anak-anak. Jadi di dalam pembentukan kelompok, termasuk tugas-tugas anak itu dilibatkan. Seperti tadi apa? Manfaat dilibatkan tadi. Anak-anak merasa memiliki. Sehingga dia anak-anak itu akan berusaha untuk tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Ya. Saya kira begitu untuk kunci keberhasilannya. Pembelajaran berdiferensiasi diantaranya pinter kita mengatur tugas sebagai seorang guru, ya, tepat dalam mengatur tugas, terutama anak-anak yang level tinggi, level menengah, level ke bawah, ya. Kemudian merancang kegiatan tambahan, ya, bagi anak-anak yang sudah selesai melaksanakan tugas, jangan dibiarkan nganggur, ya, berkepanjangan, ya. Kemudian selanjutnya instruktur yang jelas, instruksi yang jelas kepada anak-anak, ya. Jangan ngambang, ya, jelas. Kemudian atur pembagian kelompok, ya, atur pembagian kelompok, atur tempat duduknya, pastikan bantuan kelompok ada kalau ada kesulitan, ya. Kemudian diminimalisir kebisingan, menyerahkan pekerjaan, ya, tugas itu yang efektif, ya. Jangan menunggu sampai dibawa pulang dan seterusnya, ya. Kecuali memang ada tugas yang mengharuskan begitu, ya. Kemudian merapikan perabotan. Anak-anak dibiasakan ketika termasuk pulang sekolah, ya, itu dirapikan. Ataupun ada piket setelah selesai pembelajaran, ya. Kemudian selanjutnya diminimalkan gerakan yang tidak perlu, ya.
Kemudian perilaku diharapkan tetap fokus, ya. Aduh, sorry. Selanjutnya, yang terakhir, ya, ini adalah seperti tadi, anak-anak dilibatkan di dalam proses pembelajaran, gitu ya, biar mereka merasa memiliki. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pengalaman atau pertanyaan. Saya kira ini masih ada sisa-sisa jajan di rumah, ya. Ini kalau di SD sama di TPA biasanya pembelajaran begini bawa jajan, ya, dimakan bersama-sama teman-teman, ya. Tapi saya kira sudah masuk agak lama, ya. Memang kita menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Tapi ya tidak minimal secara individu kita menciptakan itu sendiri, ya, mandiri, ya. Tidak harus kita makan sama-sama, ya. Baik, dan maksud saya masih ada sisa waktu sedikit. Mari silakan dimanfaatkan untuk kegiatan di rumah, ya. Mungkin masih ada kunjungan silaturahmi sama keluarga, ya. Kemudian saya ingin Zoom, ya, walaupun lewat WA besok malam dengan para mahasiswa PG PAUD dan PGSD, ya. Besok malam kita insya Allah ada pertemuan lewat WA dengan mahasiswi, ya, PGSD, PG PAUD termasuk teknologi pendidikan, ya. Saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, ya, terkait dengan pembelajaran juga. Untuk besok, untuk waktunya Ustadz Nurari, ada ujian Nahwu jam terakhir, ya. Saya umumkan sekali lagi, untuk besok jam terakhir ada ujian dari Ustadz Nurari, pembelajaran Nahwu, ya. Saya kira begitu. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.